Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah karena ujian kita mundurkan di pekan depan. Jadi untuk hari ini akan disampaikan materi terkait dengan kontribusi peradaban Islam pada bidang kriptografi, khususnya yang dimulai atau dipionir oleh seorang ilmuwan besar Islam, yaitu Al-Kindi, yang hidup pada tahun 800, wafatnya adalah sekitar 873, yang menulis sebuah risalah yang paling tua ya terkait dengan ilmu kriptografi sebagai sebuah disiplin ilmu dalam kaidah ilmiah, yaitu Risalah fi Istikhraj al-Mu'amma. Nah, ini adalah kitab paling tua yang ditemukan hingga hari ini, dan yang menulisnya adalah Al-Kindi. Kita langsung masuk pada materi. Jadi judulnya pada hari ini kita akan bahas tentang kriptografi Al-Kindi. Kriptografi ini adalah sebuah disiplin ilmu yang hari ini digunakan dalam berbagai bidang, khususnya dalam teknologi sistem keamanan, sistem digital ya tentunya. Jadi sistem keamanan atau sistem enkripsi ini banyak digunakan baik untuk sosial media hari ini yang berkembang pesat, maupun untuk sistem keamanan perbankan ya, dengan mobile bankingnya, dengan kredit cardnya atau dengan ATM-nya. Dan juga kriptografi ini berperan penting dalam sistem keamanan telekomunikasi atau komunikasi, baik dari smartphone yang kita gunakan sehari-hari maupun untuk kebutuhan militer. Dan kriptografi juga berperan pada pengembangan yang hari ini kita kenal dengan istilah blockchain. Ini adalah metode terdistribusi ya, yang di masa depan mungkin akan menggantikan sistem terpusat perbankan. Yang hari ini berkembang adalah salah satunya adalah Bitcoin yang menggunakan metode blockchain, di mana setiap blok ini akan terhubung membentuk rantai yang terdistribusi, dan masing-masing blok ini akan diamankan oleh sebuah sistem kriptografi. Jadi kriptografi dalam dunia modern hari ini hampir digunakan dalam berbagai bidang digital. Prinsip dasar kriptografi sendiri ini contohnya adalah, misalnya ada seorang pengirim atau transmitter mengirimkan sebuah pesan, misalnya kata halo. Sebelum pesan itu dikirimkan, maka pesan tersebut akan di enkripsi dengan sebuah kunci ya, sehingga nanti yang akan dikirimkan itu bukan kata-kata hello lagi, tapi data yang tidak bisa terbaca. Kemudian ketika diterima oleh receiver atau penerima, pesan tersebut kemudian dibuka dengan menggunakan kunci yang serupa pada transmitter, sehingga pesan tersebut bisa terbaca pada receiver, yaitu kata hello. Ini adalah prinsip kriptografi. Secara sederhana dapat digambarkan seperti ini. Ini contoh yang kita kembangkan di Bolabot, yaitu mengkriptografi sebuah citra. Jadi kita mengenkripsi citra atau gambar. Ini contohnya adalah gambar Bolabot, kemudian nanti dienkripsi, hasilnya adalah yang bagian tengah yang sudah termasking dengan chaotic signal. Ini contohnya adalah kita menggunakan metode chaotic
masking. Kemudian yang bagian kanan ini yang sudah diterima oleh receiver ya, sudah dipisahkan dari sinyal chaoticnya sehingga diperoleh kembali eh, citra yang awal pada penerima. Jadi yang kiri pengirim, transmitter, yang tengah adalah yang dikirimkan yang tidak bisa dibaca orang lain. Kemudian yang kanan ini ketika diterima oleh receiver, jadi dia dipisahkan kembali. Nah, untuk contohnya, ini misalnya adalah sebuah program kita ingin mengenkripsi gambar Syekh Tahir Jalaluddin. Ini adalah foto Syekh Tahir Jalaluddin Al-Minangkabawi, seorang ilmuwan besar asal Nusantara yang ahli di bidang astronomi ilmu falak. Jadi ini adalah data citranya yang ingin kita enkripsi. Nah, contoh enkripsinya nanti ini bentuknya. Nah, ini yang sudah terenkripsi. Jadi foto Syekh Tahirnya sudah tidak tampak ya. Tapi yang tampak ya seperti ini. Ini yang menggunakan enkripsi, menggunakan chaotic signal. Kemudian kita ingin mengetahui yang kemudian dipisahkan kembali, diterima oleh receiver, nanti dia dikembalikan lagi. Nah, ini yang sudah dipisahkan dari sinyal chaotic sehingga diperoleh kembali foto Syekh Tahir Jalaluddin. Ini contoh pemrograman Python ya, untuk enkripsi. Selain berupa citra, kita juga bisa mengenkripsi sinyal suara. Jadi ketika kita berbicara, misalnya ini adalah kata Assalamualaikum, ini yang paling atas. Ini dikirimkan oleh transmitter atau pengirim. Kemudian yang dikirimkan itu bukan Assalamualaikum, tetapi Assalamualaikum yang sudah ditambahkan dengan chaotic mass signal. Sehingga yang tengah ini adalah sinyal chaotic, yang nomor 2 ya, baris kedua, kemudian baris ketiga ini yang sudah berisi pesan Assalamualaikum. Jadi sinyal chaotic ditambahkan dengan pesan Assalamualaikum. Ini yang baris ketiga. Kemudian pada baris penerima receiver, nah ini dipisahkan kembali sinyal chaotic nya dari mass message ini. Jadi yang sinyal chaotic ada pesan di dalamnya dipisahkan kembali sehingga diperoleh retrieved message atau received message. Ini yang kembali menjadi Assalamualaikum. Ini contoh penggunaan sistem kriptografi dalam penelitian modern ya. Ini prinsip kerjanya, jadi ada di transmitter ada sinyal chaotic dari generator, kemudian di header dijumlahkan dengan pesan yang ingin disampaikan, kemudian dikirimkan. Kemudian pada penerima pesan tersebut dikurangi dengan chaotic generator lagi, sehingga nanti akan diperoleh message sinyal kembali. Jadi dikembalikan lagi. Ini fenomena chaotic yang hari ini digunakan oleh kami di Bolabot dalam penelitian kriptografi. Ini yang contoh yang tadi kita gunakan untuk mengenkripsi citra dan sinyal suara, yaitu menggunakan chaotic attractor tipe Lorentz. Ini persamaan Lorentz yang dibuat tahun 1963 oleh Edward Lorenz, seorang meteorologis yang membuat sebuah model matematika diferensial yang hasilnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk sistem keamanan komunikasi.
Kemudian kita kembali pada sejarah sains dan teknologi peradaban Islam. Jadi yang melatar belakangi lahirnya kriptografi ya tentu perkembangan sains dan teknologi pada masa Al-Kindi hidupnya. Yang kita sudah bahas berapa ini periode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian periode Umayyah dimulai, kemudian dilanjutkan dengan periode Abbasiyah dengan sebuah laboratorium besar, research center yaitu Bait Al-Hikmah. Nah ini wilayah dinasti Abbasiyah yang sangat luas. Di Bait Al-Hikmah ini kegiatannya kegiatan riset sih. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi dan juga beberapa ilmuwan lain yang luar biasa karyanya. Kemudian lahirlah perkembangan matematika ini oleh Al-Khwarizmi dan seterusnya memperkenalkan angka Hindu-Arab dari 0 sampai 9 berikut operasinya sehingga hari ini kita menggunakan istilah algoritma yaitu diambil dari nama Al-Khwarizmi. Ini perkembangan aljabar juga oleh Al-Khwarizmi dan seterusnya. Nah, kemudian terdapat 6 faktor yang menjadi pendorong lahirnya kriptografi pada peradaban Islam. Yang pertama adalah gerakan penerjemahan karya klasik. Jadi pada periode Al-Kindi ini terjadi atau pada masa sebelumnya yaitu pada masa Al-Khwarizmi ini terjadi proses penerjemahan karya-karya klasik dari berbagai peradaban ke dalam bahasa Arab. Lokasinya adalah di Bait Al-Hikmah. Nah, di antara karya manuskrip yang diterjemahkan itu, di antaranya ada yang sudah terenkripsi, sehingga para ilmuwan Islam yang ada di Bait Al-Hikmah membutuhkan ilmu untuk bisa memecahkan enkripsi dari kitab-kitab yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, dari sinilah mulai lahirnya metode atau ilmu kriptografi atau kriptologi. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu administrasi, kebutuhan pemerintahan Islam akan administrasi, organisasi, dan komunikasi karena wilayahnya yang sangat luas. Jadi wilayah Islam pada masa itu sangat luas sekali, membentang dari Eropa, ya, Asia, Afrika, itu luar biasa sangat luasnya sehingga membutuhkan metode administrasi yang akhirnya berkembang dan salah satu keamanan untuk sistem administrasi tersebut adalah dengan pengembangan sistem kriptografi. Kemudian ada perkembangan matematika yang tadi dipelopori oleh Al-Khwarizmi dan para penerusnya, nanti akan melahirkan aritmatika, aljabar, geometri, kombinatorik, trigonometri, dan protokalkulus. Protokalkulus ini diperkenalkan oleh Ibnu Al-Haytham. Kemudian ada perkembangan ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab. Kemudian ada penguasaan teknologi pembuatan kertas dan literasi yang menyebar dengan cepat dan luas pada era peradaban Islam tersebut ya. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung lahirnya ilmu kriptografi dalam peradaban Islam. Kemudian sejarah kriptografi ini sendiri. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan ya, David Kahan ini tahun 1976. Buku ini berjudul The Code Breakers, untuk memecahkan kode. Nah, isinya ini membahas juga tentang sejarah dan beliau menyebutkan dalam buku tersebut bahwa kriptografi ini dimulai oleh para ilmuwan Islam. Ia menyebutkan bahwa Ibnu Ad-Duraihim adalah yang menjadi pionir dalam bidang kriptografi melalui kitabnya yaitu Miftah Al-Kunuz fi Idah Al-Marmus. Tetapi pernyataan David Kahan ini dibantah oleh peneliti barat sendiri. Kenapa? Karena kitab Ad-Duraihim, seorang ilmuwan ini belum ditemukan pada tahun 1976. Maaf, pada tahun 1967. Jadi belum ditemukan kitabnya. Kemudian akhirnya sejarah ini masih samar ya. Kontribusi ilmuwan Islam pada kriptografi ini tahun 1967 akhirnya masih samar karena kitabnya Ad-Duraihim belum ditemukan. Kemudian pada tahun 1979 Dr. M. Rayati dan
timnya yaitu Mir Alam dan Atayan dari Arab Academy of Damascus, Suriah, melakukan penelusuran ya terhadap manuskrip kriptografi periode Islam, dan akhirnya bukan hanya menemukan karyanya Ibnu Ad-Durrahim, tetapi juga menemukan banyak kitab-kitab lainnya ya dari abad ke-8 sampai ke-15. Ada 15 manuskrip yang ditemukan oleh Dr. M. Rayati. Kemudian beliau melakukan kajian, mentahqiq kitab tersebut. Dari 15 manuskrip ini akhirnya lahir dua kitab berbahasa Arab setebal 900 halaman. Ini tahun 1987, ditemukannya tahun 1976. 79, maaf. Kemudian pada tahun 2002 ini beliau mendapat sponsorship untuk menerjemahkan karya buku kriptografi yang setebal 900 halaman itu ke dalam bahasa Inggris, yang akhirnya lahirlah 6 volume series on Arabic Origin of Cryptology yang nanti akan kita bahas. Ini adalah karya dari Dr. M. Rayati, Yahya Mir Alam, dan Hasan Al-Tayan dari Suriah. Kemudian menulis buku 2 volume dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Arab semua, volume 1 dan volume 2. Ini buku ini ditulis tahun 1987. Nah, setelah penelitian yang dilakukan oleh Dr. M. Rayati ini, akhirnya dunia mengetahui bahwa ilmuwan Islam lah ya yang menemukan konsep kriptografi pertama kali, yaitu dimulai dari tahun 800-an oleh Al-Kindi sampai tahun 1400-an atau abad ke-8 sampai abad ke-15 ya. Kemudian para ilmuwan Islam, khususnya Dr. M. Rayati, ini membagi dua periode sejarah perkembangan kriptografi. Periode pertama adalah periode informal, jadi belum menjadi ilmu ya. Jadi kriptografi ini digunakan dalam keseharian di peradaban Mesir kuno, ini tahun 1900 sebelum Masehi hingga abad ke-8, yaitu pada masa periode Islam. Tetapi belum menjadi sebuah disiplin ilmu ya, ilmu kriptografi. Kemudian di periode berikutnya disebut dengan periode ilmiah. Jadi kesepakatan kriptografi atau kriptologi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Ini dimulai antara orang-orang Arab selama abad ke-8. Ya, dimulai pada masa Al-Kindi menyusun risalah, yaitu Risalah fi Istikraj al-Mu'amma. Al-Kindi sendiri lahir tahun 800, wafatnya 873. Ini adalah yang sebelah kanan, ini manuskripnya yang ada di Museum Hagia Sophia 4832 Sulaimania Library di Istanbul, Turki. Kemudian yang sebelah kiri ini karya terjemah dalam bahasa Inggris yang disusun oleh Dr. M. Rayati, Mir Alam, dan At-Tayan. Ini diterbitkan tahun 2002. Nah, kemudian dalam buku tersebut diperjelas oleh Dr. M. Rayati bahwa sebenarnya sebelum masa Al-Kindi juga sudah ada ilmu tentang kriptografi, yaitu dimulai oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Jabir Ibnu Hayyan, ada Ahmad Ibnu Kisan. Nah, tetapi kitabnya belum ditemukan hingga hari ini. Jadi yang baru ditemukan adalah kitabnya Al-Kindi yang hidupnya tahun 800 sampai 873. Kemudian kitabnya Ibnu Wahsiyah An-Nabati, ini wafat tahun 914, ini yang kedua tertua. Kemudian ada karya dari Ibnu Adlan, ini wafat tahun 1268. Kemudian ada Ibnu Dunainir, ini wafat tahun 1229. Kemudian ada Ibnu Duraihim, ini abad ke-14, yaitu 1359 wafatnya. Kemudian Eropa baru memulai, yaitu dimulai dari Alberti, ini abad ke-15, yaitu 1404 sampai 1472. Dan seterusnya ada Trithemius, ada GB Belaso, ada Porta, ada Cardano, dan Vigener.
Kemudian kriptografi juga berkembang pada masa periode Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan akhirnya eh, menemukan momentum ya, pada masa ditemukannya teknologi digital hari ini. Jadi perkembangannya seperti itu. Kemudian ini perbandingan antara eh, kontribusi para ilmuwan Islam dengan peradaban Eropa. Jadi Al-Kindi di tahun wafatnya 874, Alberti wafatnya tahun 1472. Nah, ini selisihnya luar biasa ya, jauh jaraknya. Jaraknya sangat jauh sekali. Terpaut 6 abad ya. Jadi cukup jauh. Perbedaannya, Eropa baru mengembangkan kriptografi 6 abad kemudian setelah Al-Kindi. Ini adalah prinsip kriptografi dan kriptanalisis dalam peradaban Islam. Jadi secara umum metode enkripsi utama itu ada dua, ada melalui permainan kata-kata, tapi ini tidak dikembangkan lebih lanjut karena membutuhkan keterampilan budaya karena menggunakan syair dan seterusnya. Tetapi yang berkembang dalam periode Islam adalah enkripsi melalui manipulasi huruf, dan ini yang merupakan sains ya, kaidah ilmiah. Enkripsi melalui manipulasi huruf. Ada 4 secara umum, nanti Al-Kindi ada lebih banyak dari ini. Ini secara umumnya enkripsi atau sistem kriptografi yang ada pada peradaban Islam. Yang pertama adalah transposisi, ini disebut al-qalb. Kemudian ada substitusi, al-i'adah atau at-tabdil. Kemudian ada menambah, mengurang, syadat huruf, atau kalimah, atau yang metode paling rumitnya adalah enkripsi komposit atau al-murakkabat al-murakkabah. Nah, ini enkripsi gabungan dari beberapa metode digabung. Jadi gabungan beberapa metode disebutnya komposit. Ini contoh untuk metode pertama, transposisi. Ini dapat dilakukan dengan mengubah posisi huruf dalam teks menurut aturan yang ditetapkan. Misalnya membalik huruf dari setiap kata yang terpisah sehingga penyediaan ekspresinya, sehingga terjadi enkripsi. Misalnya kata yang ingin kita enkripsi adalah dia ayahku. Nah, ini teks aslinya. Kemudian kalau kita enkripsi dengan metode transposisi, posisinya ditukar. Dia jadi ain, ayahku jadi ukhaya. Jadi hanya mengubah posisi saja dari setiap kata, atau transposisi lainnya nanti akan banyak dibahas oleh Al-Kindi. Ini gambaran secara umum saja. Kemudian ada metode substitusi. Nah, ini mengganti setiap huruf dengan huruf lain atau mengganti setiap huruf atau angka dengan simbol. Ini contoh mengganti huruf dengan huruf. Dia ayahku, D-nya diganti dengan E, I diganti dengan J, A diganti dengan B, Y dengan Z, dan lain-lain. Sehingga terbentuk dia ayahku adalah EJB, BZ, BIL, V. Ini disebut metode substitusi atau al-i'adah atau al-tabdil atau at-tabdil. Kemudian ada metode ketiga, menambahkan huruf atau mengurangi huruf di ayahku. Nanti setiap hurufnya akan ditambahkan, D ditambahkan dengan P, kemudian I ditambahkan dengan Q, A ditambahkan dengan R. Setiap ada A nanti ditambahkan dengan R. Kemudian ayahku nanti karena dia A ditambahkan R lagi. Y tidak ditambahkan, A lagi ditambahkan dengan R, H tidak ditambahkan, ada K ditambahkan dengan S, U ditambahkan dengan T. Ini contoh menambahkan huruf atau mengurangi juga bisa ya. Kemudian ini contoh yang enkripsi tipe komposit. Misalnya dia ayahku menjadi karena dia adalah gabungan beberapa metode. Ini misalnya kita gabungkan enkripsi 1 yaitu transposisi dengan
substitusi metode kedua. Di ayahku jadi Aidukhaya, kemudian A-nya kita ganti dengan B, I-nya dengan C, D-nya dengan E, U dengan V, K dengan L, H dengan I, A dengan B, Y dengan Z, A dengan B, sehingga nanti diperoleh akhirnya adalah BCE VLI BZB. Ini dua kali proses. Ini yang disebut dengan enkripsi komposit. Kemudian metode kriptanalisis secara umum yang digunakan oleh para ilmuwan Islam terdahulu, ya salah satunya nanti Al-Kindi, tapi Al-Kindi nanti akan lebih kompleks. Yang pertama adalah memanfaatkan jumlah huruf yang digunakan dalam kriptogram untuk mengidentifikasikan bahasa teks. Kemudian yang kedua, kriptanalisis statistik ini memanfaatkan frekuensi kemunculan huruf dalam teks dan bandingkannya dengan frekuensi bahasa yang bersangkutan. Kemudian ada kriptanalisis statistik memanfaatkan frekuensi kemunculan bigram itu dua huruf, atau trigram, tiga huruf, dan khususan lainnya, atau yang disebut juga dengan kombinasi dan non-kombinasi huruf. Jadi dalam bahasa Arab, hurufnya ini ada yang bisa dikombinasikan dengan huruf lainnya, ada yang tidak bisa dikombinasikan dengan huruf lainnya. Kemudian ada kemungkinan kata. Nah, ini misalnya manfaatkan kalau dalam sebuah kalimat pengantar atau pembukaan ini biasanya ditaruh paling atas. Nah, ini bisa ditebak sehingga untuk kalimat yang lainnya atau paragraf yang lainnya pun kita bisa menebaknya. Ini contoh metode kriptanalisis yang digunakan oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Kemudian kita masuk kepada Al-Kindi ini sendiri yang menjadi pionir di bidang kriptografi. Untuk mengenal biografi Al-Kindi, kita bisa melihat dua kitab, yaitu kitab Uyun Al-Anba fi Tabaqat Al-Atiba, ini karya Ibnu Abi Usaibi, dan juga kitab Al-Fihris, ini karya Al-Nadim. Al-Nadim lebih awal ya, ini sekitar 1 abad setelah Al-Kindi wafat. Kemudian kalau Ibnu Abi Usaibi ini lebih baru lagi, terpaut selisih dengan kehidupan Al-Kindinya lebih jauh ya, sekitar 4 abad ya. Jadi yang lebih dekat adalah Ibnu Al-Nadim. Ibnu Al-Nadim maupun Ibnu Abi Usaibi ini adalah seorang sejarawan. Kemudian ini adalah kitab dari Ibnu Al-Nadim yang hidup tahun 932 wafat 998, kitab Al-Fihris. Untuk biografi Al-Kindi ini ada di bagian chapter 7 atau bab 7. Ini kalau versi terjemah bahasa Inggris ada di halaman 571. Kemudian ini adalah biografi singkat dari Al-Kindi. Jadi nama beliau adalah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu As-Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Kindi. Jadi Al-Kindi ini namanya adalah Abu Yusuf Yaqub, putra dari Ishaq Ibnu As-Sabah. Ishaq Ibnu As-Sabah ini adalah seorang gubernur di Kufah, hari ini wilayah Irak. Kemudian kakeknya pun ini As-Sabah Ibnu Imran, ini pun seorang gubernur juga. Jadi Al-Kindi ini berasal dari keluarga bangsawan pada masa dinasti Abbasiyah yang menguasai berbagai disiplin ilmu ini, banyak sekali. Kemudian ada total karyanya ini ada 290 kitab yang ditulis dalam berbagai bidang. Ada kedokteran, ada filsafat, aritmatika, farmasi, logika atau mantik, geometri, astronomi, optika, kimia, instrumen musik, bahasa, dan kriptografi yang akan kita bahas pada hari ini. Ini posisinya berasal dari Kufah, hari ini bagian dari Irak.
Kemudian Al-Kindi ini pertama kali mengabdi pada Khalifah Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun wafat, kemudian Al-Kindi mengabdi pada Khalifah Al-Mu'tasim dan menjadi guru dari putra Al-Mu'tasim yaitu Ahmad ibnu Al-Mu'tasim. Pada masa Al-Ma'mun, Al-Kindi ini diamanahi menjadi direktur pimpinan Bait Al-Hikmah yang karyanya luar biasa, banyak sekali. Kemudian di periode berikutnya setelah Al-Mu'tasim wafat digantikan oleh beberapa khalifah berikutnya sampai pada masa Al-Mutawakkil, ini juga putra Al-Mu'tasim. Nah, pada masa Al-Mutawakkil ini terjadi fitnah pada Al-Kindi sehingga beliau disiksa ya, dan karya-karyanya disita oleh pemerintah pada masa itu. Tetapi kemudian di akhir sebelum kematian sang khalifahnya, Al-Kindi ini diampuni dan karya-karyanya dikembalikan dan Al-Kindi dibersihkan dari segala fitnahnya. Al-Kindi meninggal ini tahun 873 Masehi dengan meninggalkan karya yang luar biasa banyaknya pada berbagai disiplin ilmu. Ini kita ambil contoh beberapa kontribusi ilmiah Al-Kindi, tentu karyanya jauh lebih banyak ya. Ini hanya beberapa saja. Ini Al-Kindi menguasai bidang filsafat dan beliau memperoleh julukan filsafat pertama dari dunia Arab ya, atau peradaban Islam. Filsuf pertama karena menyusun sebuah kitab yaitu Fi al-Falsafah al-Ula. Ini karyanya di bidang filsafat dan banyak dikaji oleh orang-orang filsafat tentunya. Kemudian di bidang meteorologi, ini yang sebelah kiri ini versi terjemah dari beberapa manuskrip ya, yang ada yang menggambarkan karya Al-Kindi di bidang meteorologi, yaitu untuk memprediksi cuaca. Ini naskah meteorologinya dalam versi Latin yang diterjemahkan dalam bahasa Latin pada masa Renaissance Eropa, ya, karya Al-Kindi. Hari ini tersimpan di British Museum di London. Kemudian di bidang instrumen musik, Al-Kindi juga banyak mempunyai karya tersimpan di British Library, ada di Staatsbibliothek zu Berlin, ada Halkutupanesi Manisa di Turki. Ini contoh Risalah fi Kubur Ta'alif al-Alhan. Ini yang membahas tentang notasi musik ya, atau melodi, tersimpan di British Library. Ini sama. Kemudian karyanya di bidang optik, ini optika, beliau ini membuat kritikan terhadap karya dari Euclid ya. Berperan juga dalam bidang optika di fisika ya, sebelum Ibnu Al-Haytham, karena Ibnu Al-Haytham lahirnya ya, 1 abad setelah Al-Kindi, tahun 900-an sampai tahun 1000, itu 965 kalau tidak salah. Ibnu Al-Haytham wafatnya tahun 1040 atau 1036, ya, sekitar 100 tahun setelah kehidupan Al-Kindi baru Ibnu Al-Haytham dilahirkan. Jadi pendahulu sebelum Ibnu Al-Haytham memperkenalkan tentang optika, Al-Kindi sudah memperkenalkan, walaupun belum selengkap dan sekompleks yang disampaikan oleh Ibnu Al-Haytham. Ini karyanya yang tersimpan di Leiden. Kemudian ini karyanya yang sudah diterjemah dalam bahasa Inggris. Ada Al-Kindi Critique of Euclid Theory of Vision, yang mengkritisi geometri optika dari Euclid. Kemudian di bidang matematika, ini tentang geometri lingkaran, ini juga karya terjemah Rosti Rosid. Nah, ada 2 risalah yang disusun oleh Al-Kindi yang mengkritisi juga karya Archimedes.
Kemudian di bidang kimia, Al-Kindi ini pembuat parfum ya. Bisa membuat parfum dan juga alat distilasi. Ini kitabnya ada dua yang tersimpan di Turki. Ini yang versi terjemah dalam bahasa Inggris. Ini alat distilasi. Ini ilustrasinya alat distilasi yang ada pada periode setelah Al-Kindi. Kemudian ada bidang material. Ini material logam pembuatan pedang, ini tersimpan di Museum Stadtbibliothek zu Berlin. Nama kitabnya adalah Risalah ila Bad Ikhwanihi fi al-Suyuf. Ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang sebelah kanan yang manuskrip dari Jerman. Kemudian metode kriptografi Al-Kindi. Ini yang menjadi bahasan utama pada hari ini. Ini manuskripnya Risalah fi Istikhraj al-Mu'amma. Ini tersimpan di Museum Hagia Sophia Süleymaniye di Istanbul, Turki. Di dalam manuskrip ini ada 5 pembahasan, yaitu algoritma kriptoanalisis secara umum, kemudian membahas tentang pembagian kriptografi atau tipe-tipe umum enkripsi. Kemudian yang ketiga ada proses kriptoanalisis untuk tipe yang sesuai dengan enkripsi. Kemudian tentang Arabic language ya, tulisan Arab. Ini membahas tentang urutan dan frekuensi kemunculan huruf. Kemudian ada kombinasi tulisan Arabik. Kombinasi tulisan itu maksudnya ada huruf yang boleh digabungkan atau dikombinasikan, ada huruf juga yang tidak bisa dikombinasikan, dan seluruhnya mendukung metode kriptografi dari Al-Kindi. Ini metode kriptoanalisis Al-Kindi. Yang di kriptoanalisis itu adalah bentuk prosa dan puisi. Prosa bentuknya kata-kata ya, kalimat. Kalau kata-kata di sini ada cara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif ini ada frekuensi kejadian, ada dari huruf tunggal, ada dari bigram. Bigram itu 2 huruf. Kemudian ada kualitatif, ada asosiasi dan diasosiasi huruf, huruf yang bisa digabungkan dan yang tidak bisa digabungkan. Ini ada bigram, ada trigram. Kemudian ada kemungkinan kata, ini bisa dari yang tadi dibahas, yaitu pada pembukaan ya, mukadimah. Biasanya kan kita sudah mengetahui isi mukadimah apa. Nah, ketika dienkripsi, kita tetap bisa menebak itu, sehingga dari mukadimah itu kita bisa membaca secara keseluruhan dari tulisan yang akan kita kriptoanalisis. Kemudian ada bentuk puisi, ini jumlah huruf dalam sebuah ayat dengan maju pada meter puisi yang diketahui. Ini meter puisi ini ukurannya. Kemudian kombinasi dari vokal dan non vokal, kemudian ada bentuk sajak, dan semua prinsip yang digunakan dalam prosa juga digunakan ketika mengkriptoanalisis bentuk enkripsi dari puisi. Nah, untuk model enkripsinya sendiri ini bentuknya, jadi ada bahasa, kemudian ada kata, kemudian huruf ada vokal dan vokal. Nah, yang di enkripsi itu adalah huruf. Huruf adalah yang di enkripsi atau dilakukan manipulasi sehingga tidak terbaca. Ini metode pembagian metode kriptografi oleh Al-Kindi. Ini yang sudah diperjelas oleh Dr. M. Rayati ya. Ini diambil dari Al-Kindi juga, tetapi versi yang lebih barunya. Kemudian ini yang versi bahasa yang sudah kita terjemahkan di Mulapot. Jadi enkripsi huruf ini terbagi menjadi 2. Ada enkripsi sederhana, ada enkripsi komposit. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal, metode umum enkripsi untuk kriptografi periode Islam. Jadi Al-Kindi pun menggunakan konsepnya hampir sama. Tadi ada komposit, ada yang sederhana. Untuk yang sederhana ada dengan mempertahankan bentuk kata, ada yang mengubah bentuk kata atau huruf ya, mengubah huruf atau mengubah
mempertahankan huruf. Untuk yang bagian mempertahankan huruf, ada enkripsi dengan kualitatif, dengan menyambungkan huruf terpisah atau memisahkan huruf yang tersambung, atau secara kuantitatif, ini pengulangan huruf atau kata, atau menggabungkan huruf atau kata. Ini dari beberapa huruf atau untuk seluruh huruf. Kemudian yang bagian mengubah bentuk huruf, ini ada dua, yaitu tanpa relasi dan difusi, atau dengan relasi dan difusi. Untuk relasi dan difusi sendiri, ada relasi spesies, ada relasi genus untuk kata tunggal ataupun kata jamak. Termasuk juga relasi genus, ada kata tunggal, ada kata jamak. Sedangkan untuk yang tanpa relasi dan difusi, mengubah bentuknya ada dua, yaitu cara substitusi dan ada cara transposisi. Kalau substitusi, ini yang ada monalfabetik, ada juga enkripsi alfabetik dari bentuk atau simbol yang dirancang. Mengubah bentuk huruf substitusi dengan simbol. Bentuknya bisa digrafik, bisa monografik. Kemudian untuk yang transposisi, ini ada transposisi sederhana, mengubah posisi huruf saja, atau ada juga yang menambahkan atau mengurangi tanpa mengubah posisi huruf. Kalau menambahkan, ini satu atau beberapa nol ya. Kemudian kalau mengurangi huruf ya sama satu atau beberapa huruf yang dikurangi. Sedangkan yang transposisi sederhananya ada dua juga, yaitu mengubah posisi huruf terhadap huruf di sekitarnya, ada mengubah posisi huruf terhadap dirinya sendiri. Jadi ada transposisi, ada substitusi, ini yang termasuk tanpa relasi dan difusi. Sedangkan dengan relasi dan difusi ada relasi spesies dan genus. Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini termasuk enkripsi sederhana, ini nomor satu, dengan mengubah bentuk huruf, yaitu tanpa relasi dan difusi. Mengubah bentuk huruf, yang pertama adalah substitusi sederhana. Jadi menggantikan huruf dengan huruf, misalnya A, B, C, D, E, F. Ini digantikan A-nya dengan B, B dengan A, C dengan D, D dengan C, E dengan F, F dengan E, dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin mengenkripsi kata cabe, maka yang akan kita peroleh dari enkripsi tersebut adalah huruf D, B, A, F. Metode ini disebut substitusi sederhana monoalfabetik. Kemudian ada substitusi dengan simbolik. Kalau tadi huruf dengan huruf, ini huruf dengan simbol. Ini mengganti huruf dengan simbol tertentu. Kemudian kalau tadi hurufnya tunggal, maka ini ada bisa juga hurufnya adalah dua huruf. Misalnya mim nun, kemudian alif lam, kemudian alif mim, itu bisa digantikan misalnya dengan satu simbol. Jadi ketika ada teks asli yang seperti ini contohnya, maka akan ada dua kemungkinan enkripsi. Yang pertama adalah dengan menggantikan dua huruf, mim nun sudah ada penggantinya simbolnya, mim nun a berarti mim nun dengan alif, kemudian a mim ta nun, a mim itu sudah ada pengganti simbolnya, taknya hanya tunggal saja, nun juga tunggal sehingga ada tiga simbol. Alif lam mim ta nun. Alif lam itu ada simbol penggantinya untuk dua huruf, kemudian mim mim saja, kemudian ta nun, ta juga hanya tunggal, nun juga tunggal. Kemudian kemungkinan kedua adalah menggunakan masing-masing huruf. Misalnya mim nun berarti ada dua huruf, berarti menggunakan dua huruf simbol, dua simbol. Mim nun a berarti ada tiga simbol. A mim ta nun berarti ada empat. Alif lam mim ta nun berarti ada 5. Ini kemungkinan yang bisa kita gunakan mengenkripsi huruf. Kemudian ada juga dari satu huruf dienkripsi menjadi dua simbol. Kalau tadi dua simbol,
bisa diganti, dua huruf diganti dengan satu simbol, maka ini kebalikannya, satu huruf diganti dengan dua simbol. Misalnya kita ingin mengenkripsi kata bulan, B dienkripsi dengan dua simbol, yaitu pada simbol 1 dan 2, kemudian U-nya adalah dua simbol 3 dan 7, L-nya adalah simbol dengan nomor 2 dan 5, A-nya balik lagi simbol 1 dan 1, N-nya adalah simbol 2 dan 7. Maka diperoleh seperti ini. Jadi satu huruf diganti oleh dua simbol. Itu yang disebut dengan metode substitusi, mengganti huruf dengan huruf atau dengan simbol. Kemudian ada metode transposisi. Ini adalah mengubah urutan huruf, mengubah posisi huruf atau urutan huruf. Misalnya sebuah kata yaitu Ali Imran. Nah, ini ada 8 angka, ya 8 huruf. Maka ketika kita tukar dibalik, ini bisa menjadi Narmiila. Ini sebenarnya adalah Ali Imran. Ini reverse horizontal transposisi. Kemudian ada alternate horizontal transposition. Ini genap dulu misalnya. Ini yang reverse, yang dibalik saja. Kemudian ada alternate horizontal transposition yang genap dulu, kemudian genapnya maju, kemudian ganjilnya turun ya. 24, 68, kemudian baru ganjil yaitu 75, 31. Ini alternate horizontal transposition. Kemudian ada juga enkripsi yang lainnya. Misalnya contohnya adalah mengubah posisi huruf terkait huruf di sekitarnya atau di dalam baris yang sama. Ini menjadi 246, 8, 1, 3, 5, 7. Jadi kecil dulu, ganjil, genap dulu, kemudian ganjil. Ini sama seperti ini. Kalau ini genapnya naik, ganjilnya turun. Ini genap dulu, kemudian ganjil, sama-sama naik ya. Ganjil, genapnya naik, ganjilnya juga naik. Kemudian ada ini yang berselang-seling. 8, 5, 7, 6, 4, 1, 3, 2. Ini yang tipe berselang-seling. Ini yang paling rumit ya, berselang-seling. Ini contoh lainnya, misalnya Lia anak pintar, rajin. Maka ada enkripsi horizontal berselang naik. Ini contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 8, 17. Ini yang ganjil dulu naik, kemudian genap turun, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Atau kebalikannya, kalau tadi ganjil, sekarang genap dulu, genap naik, kemudian ganjil turun, 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, baru ganjil 17, tapi turun 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Atau yang berselang-seling ya. Ini dari genap tinggi ke genap rendah, kemudian ganjil rendah ke ganjil tinggi. Atau kebalikannya, ganjil tinggi ke ganjil rendah, genap rendah ke genap tinggi. Ini contoh yang disampaikan oleh Al-Kindi ya, tapi yang pesannya kita ubah ya. Bentuk pesannya kita ubah. Kemudian ada yang lainnya, metode lainnya adalah transposisi dengan mengubah posisi ya, dengan kaitannya dengan diri sendiri ini mah. Jadi posisinya saja yang dimiringkan atau berkebalikan dan seterusnya. Ini mengubah posisi terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada melalui penambahan. Ini tanpa relasi dan difusi, ini ada penambahan elektronika, jadi
E S L T E S K T T R S R T O S N T I S K T A. Jadi setiap huruf ini nanti ditambahkan dengan huruf lainnya. Misalnya ditambahkan dengan huruf S dan T secara berselang-selingnya. E ditambah S, L-nya berarti dengan T. E ditambah S, K berarti dengan T. Dan seterusnya. Ini menambahkan. Atau juga mengurangi huruf denture jadi denger one. Ini mengurangi huruf Z. Kemudian ada dengan relasi dan difusi. Ini ada dua, ada relasi dengan spesies, ada relasi dengan genus. Untuk yang spesies ada dengan menggunakan satu huruf, satu nama, setiap huruf dengan satu nama, atau setiap huruf dengan banyak nama. Ini contohnya, ini dengan banyak nama ya, relasinya spesies. Satu huruf dengan banyak nama. Contohnya adalah gold. Gold ini misalnya teks aslinya. Kemudian kita ingin enkripsi kata gold ini. Maka G-nya adalah gender, O-nya ornamen, L-nya liquid, D-nya detergent. Kemudian kita ubah gender itu bisa laki, bisa perempuan, bisa nama laki-laki, nama perempuan, itu namanya gender. Misalnya seorang pria. Ornamen misalnya topi, ya. Seorang pria sedang mencuci topi, topinya menjadi ornamen. Kemudian ada liquid, liquid itu jenis, misalnya contohnya air. Kemudian deterjen, contohnya adalah sabun. Maka kata gold ini bisa kita ganti menjadi seorang pria mencuci topi dengan air dan sabun. Tentu ini banyak sekali variasi yang bisa kita buat dari metode relasi dan difusi ini. Ini contoh mengganti huruf dengan banyak nama. Kemudian ada yang kedua, relasi genus. Ini contohnya kata arang. Jadi kita ingin mengenkripsi kata arang. Arang ini kita ubah dulu menjadi substitusi ya, diganti hurufnya. A dengan H, R dengan A dengan H lagi, N dengan K, G dengan N. Maka akan diperoleh H, A, H, K, N. Kemudian relasi genus, H itu hewan, A-nya air, H-nya hewan lagi, K-nya kota misalnya, N-nya negara. Maka kita akan mencari yang bagian dari hewan, misalnya kelinci. Air ya air, hewan misalnya hewan lain elang, kota misalnya Bandung, negara misalnya Indonesia. Maka kita akan peroleh sebuah kata enkripsi untuk menggantikan arang, yaitu kelinci minum air dan elang mengincarnya di Bandung, Indonesia. Sebenarnya kita sedang mengirim kata arang. Kemudian ada cara lainnya, mengubah setiap huruf ini dengan nama uh, hewan. Misalnya ini contoh saja, bisa dengan nama yang lainnya. Ini dengan ikan ya. Kata yang akan dienkripsinya adalah cara enkripsi. Ini katanya. Cara enkripsi, C-nya bisa diganti dengan cupang misalnya, A-nya dengan patin, R-nya dengan pari, A-nya lagi dengan patin, kemudian ada spasi, ini adalah kakap, kemudian enkripsi. Nah, enkripsinya misalnya E-nya adalah pesut, N-nya nila, K-nya ikan koi, R, R-nya adalah ikan pari, H, I-nya adalah dengan hiu, P-nya dengan ikan piranha, kemudian S-nya dengan ikan sarden, S, kemudian I-nya dengan hiu lagi, kemudian ada spasi lagi. Ini contoh saja. Ini mengubah bentuk huruf dengan relasi dan difusi. Dengan satu nama ya, satu nama. Relasinya spesies. Kemudian ada metode sederhana yang mempertahankan bentuk huruf. Kalau tadi mengubah bentuk huruf, sekarang mempertahankan bentuk huruf. Caranya adalah dengan melakukan pengulangan terhadap huruf tertentu. Misalnya kita ingin mengenkripsi kata enkripsi. Enkripsi, kita akan enkripsi. Maka dengan cara ini, dengan mempertahankan bentuk huruf. Maka misalnya setiap huruf E kita ulang. Kemudian setiap huruf K kita ulang. Setiap huruf P kita ulang. Setiap huruf S juga kita ulang. Maka enkripsi menjadi tulisannya seperti itu. Atau ini bisa juga memisahkan ini secara kualitatif ya.
risalah yang awalnya ditulisnya nyambung, maka kita pisahkan. Ini cara enkripsi mempertahankan bentuk huruf. Kemudian ada enkripsi lain, yaitu selain enkripsi sederhana adalah enkripsi komposit yang merupakan gabungan dari berbagai metode enkripsi sederhana. Jadi gabungannya, ini disebutnya enkripsi komposit. Ini juga ada di dalam kitabnya Al-Kindi. Kemudian Al-Kindi membahas tentang frekuensi kemunculan huruf Arab, yaitu dari alif ini sampai iya ya, ini sampai iya. Ya, jadi frekuensi kemunculan huruf dari masing-masing huruf ini di dalam sebuah sampel data yang digunakan Al-Kindi ini ada 3687 contoh ya sampel huruf. Kemudian yang digunakan dalam sebuah tulisan atau dalam kitab misalnya. Kemudian di periode modern ini tahun 1991 oleh Al-Qadi ini dilakukan eksperimen dengan jumlahnya adalah 3 juta sekian huruf sampelnya, dan perbandingannya antara Al-Kindi dengan Al-Qadi yang versi modern ini hampir sama ya. Kemunculan huruf-huruf yang ada dalam tulisan Arab dalam sebuah kalimat ini frekuensinya hampir sama. Ini frekuensi kemunculan huruf Arab ini pun merupakan kontribusi ilmiah dari Al-Kindi. Kemudian ada aturan asosiasi dan disosiasi dari huruf Arab. Jadi ada huruf yang bisa digabung dengan huruf lainnya, ada yang tidak bisa digabung dengan huruf yang lain. Kemudian originalitas dari karya kriptografi Al-Kindi, klasifikasi yang jelas dari sistem enkripsi ini ke dalam kategori-kategori yang berbeda-beda ya, dan perbedaan nyata antara berbagai metode dasar enkripsi yaitu substitusi, transposisi, ada komposit dan seterusnya. Kemudian Al-Kindi juga memperkenalkan konsep enkripsi komposit yang tadi menggabungkan 2 atau lebih metode sederhana. Kemudian ada metode kriptanalisis, yaitu untuk membuka kriptografi itu sendiri, yaitu menemukan dan menjelaskan penggunaan frekuensi kemunculan huruf, memanfaatkan algoritma analitik untuk kriptanalisis, serta memverifikasi fakta bahwa vokal memiliki frekuensi yang lebih tinggi dalam semua bahasa. Kemudian ada adopsi frekuensi bigram, tigram, dan seterusnya, jumlah kontak dalam kriptanalisis, ada memperkenalkan dan memanfaatkan prinsip kata yang mungkin atau kata-kata yang mungkin ya, probably ini probable letter, jadi dari kemungkinan-kemungkinan. Kemudian menjalankan perhitungan praktis tentang frekuensi kemunculan huruf dalam teks Arab, mengurutkan alfabet Arab ini sesuai dengan frekuensi kemunculannya. Ini juga yang tadi di dalam satu buku misalnya, kemudian kita cek kata-kata setiap huruf yang digunakan dalam buku tersebut, maka Al-Kindi ini mengurutkan huruf mana yang terbanyak, tersedikit, dan seterusnya. Dan itu membantu dia ketika membuat sebuah enkripsi ataupun memecahkan sebuah kata yang terenkripsi. Kemudian pemahaman menyeluruh ini tentang sifat huruf dan perbedaan antara vokal konsonan. Nah, ini ada yang panjang dan pendek, ini luar biasa ya, kemampuan bahasa dari Al-Kindi. Nah, kemudian karya kriptografi setelah periode Al-Kindi. Ya, setelah Al-Kindi wafat, kemudian para ilmuwan setelahnya ini banyak juga yang mengembangkan kriptografi. Ini yang dimulai dari Ibnu Wasyah. Ini beliau Ahmad Ibnu Wasyah ini terkenal dengan karyanya di bidang pertanian, yaitu kitab Al-Filaha. Tapi selain menguasai bidang pertanian, beliau juga ternyata menguasai bidang kriptografi. Salah satunya adalah sebuah kitab Syawq al-Mustaham fi Ma'rifat Rumus al-Aqlam. Beliau berhasil menerjemahkan huruf hieroglif di Mesir untuk pertama kalinya. Jadi sebelum Barat atau Eropa bisa membaca huruf kuno Mesir, hieroglif, Ibnu Wasyah ini sudah bisa menerjemahkan hieroglif. Ini versi terjemah dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkannya tahun 1806. Kalau Ibnu Wasyah sendiri hidup wafatnya tahun 914.
ya, sekitar 1 abad setelah Al-Kindi. Ini contohnya yang ada dalam kitabnya. Kemudian ada Ibnu Tabataba, ini juga membahas tentang enkripsi. Ini tersimpan di Istanbul manuskripnya hari ini. Kemudian ada Muhammad Al-Gurhumi, ini juga tersimpan di Istanbul, Turki. Ini yang sudah diterjemahkan oleh Dr. M. Rayati dari Muhammad Al-Gurhumi dan Ibnu Tabataba. Kemudian ada Ibnu Wahab Al-Khatib, ini wafat 961, punya karya yaitu Al-Burhan fi Wujuh Al-Bayan, tersimpan di Istanbul, Turki hari ini. Ini sudah diterjemahkan oleh Dr. M. Rayati juga. Kemudian ada karya Ibrahim Ibnu Dunayir, ini wafat 1229, manuskripnya tersimpan di Turki hari ini. Ini juga sudah diterjemahkan oleh Dr. M. Rayati. Kemudian ada kitab yang lain, kitab Al-Mu'allaf lil Malik Al-Ashraf, ini karya Ali Ibnu Adlan, wafat 1268, kitabnya tersimpan di Istanbul, Turki juga. Ini sudah diterjemahkan oleh Dr. M. Rayati. Kemudian ada Tajuddin Ibnu Ad-Duraihim, Miftah Al-Kunus fi Ida Al-Marmus. Ini juga karya yang luar biasa, ini lengkap ya, dan ini menjadi penutup ya periode Islam, yaitu dari beliau wafat tahun 1359 atau abad ke-14, ini terakhir. Ini karya Ibnu Ad-Duraihim. Maka pertemuan ini kita tutup dengan sebuah ayat dari Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala yaitu dalam surat Luqman ayat 27, ini redaksinya hampir sama juga. Dari ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ilmu dari Allah itu ini tidak terbatas hanya yang ada di dalam Al-Quran, tetapi ya, alam yang sangat luas semesta ini adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah bisa habis untuk dikaji, sehingga kita kaum muslimin, seorang akademisi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengkaji alam semesta, dan dari kajian tersebut lahirlah ilmu yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi semesta, menjadi rahmat bagi semesta alam, dan menjadi prinsip bagi kehidupan seorang muslim, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan kriptografi Al-Kindi. Jika sebelumnya telah dijelaskan konsep dasar kriptografi Al-Kindi berdasarkan Risalah fi Istikhraj Al-Mu'amma, maka sekarang kita akan berusaha untuk menyampaikan tentang implementasi pemrograman kriptografi Al-Kindi dalam pemrograman Python dengan menggunakan Python. Ini adalah buku yang kami susun di Walabot. Judulnya adalah Kriptografi Al-Kindi dalam Risalah fi Istikhraj Al-Mu'amma, serta implementasinya berbasis pemrograman Python. Nah, ini untuk bagian konsep kriptografi Al-Kindinya sendiri kita sudah bahas sebelumnya. Maka di sini akan disampaikan 3 jenis ya, enkripsi, yaitu enkripsi substitusi, transposisi, dan komposit.
Untuk yang pertama misalnya adalah cabai merah di dapur. Ini pesan yang ingin kita enkripsi, ini yang ingin dikirimkan, cabai merah di dapur. Kemudian kita menggunakan metode substitusi, artinya adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contohnya huruf aslinya seperti ini, A, B, C sampai Z. Kemudian huruf kuncinya adalah kita balik tiap dua huruf, B, A, D, C, F, E, H, G, dan seterusnya sampai Z, Y. Ini adalah huruf kuncinya. Nah, kemudian kita membuat program untuk mengimplementasikan metode ini. Kita ingin mengenkripsi cabai merah di dapur. Untuk programnya sendiri, ini sudah kita buat. Ini metode substitusi sederhana. Pertama kita import sys, sistem maksudnya, sys dan random ini untuk menghasilkan data random ya. Kemudian di sini program utama, fungsi utamanya. Di sini yang pertama adalah pesan yang ingin kita enkripsi. Tadi contohnya adalah cabai merah di dapur. Kemudian key-nya, kuncinya yang tadi ya, yang kita ubah dari A sampai Z menjadi BA, DC, FE sampai dengan ZY. Kemudian kita pilih modenya, yaitu enkripsi. Nanti ada mode yang lain yaitu dekripsi. Kalau enkripsi, kita membuat pesan rahasia dari pesan yang ingin kita sampaikan. Kalau dekripsi, membuka pesan rahasia sehingga bisa dibaca. Kemudian ini logikanya, nah, ini logika ya, bisa enkripsi, bisa dekripsi, pilihannya, modenya. Kemudian nanti akan di print menggunakan kuncinya juga nanti akan di print juga ini BADC dan seterusnya. Kemudian pesan yang terinskripsinya pun nanti akan terprint juga. Kemudian ini kuncinya, ini program untuk enkripsinya ya. Ini terkait dengan kuncinya. Kemudian ini untuk enkripsi, ini untuk dekripsi. Kalau untuk saat ini yang kita gunakan hanya enkripsinya saja. Kemudian translate message, ini mengubah dari pesan menjadi pesan yang terenkripsi. Ini perubahannya yang tadi metode substitusi, kita ganti hurufnya. Kemudian ini get random key, ini untuk memunculkan data random. Nah, ini sudah selesai, ini ditutup. Kemudian kita coba, tadi pesannya adalah cabai merah di dapur. Kemudian kita enkripsi dengan substitusi sederhana, maka nanti akan muncul kuncinya ini apa. Kemudian pesan terenkripsinya ini adalah pesannya yang sudah teramankan, terenkripsi. DBAF, NF, key, BG, CJ, CB, O, V, key. Ini yang sudah terenkripsinya. Nah, ini contoh mengubah pesan dari cabai merah di dapur. Kemudian yang kita kirimkan, nah ini pesannya. Kemudian kita juga bisa mengembalikannya lagi, yaitu mendekripsi namanya. Kalau tadi enkripsi, ini adalah dekripsinya. Ini contoh dekripsi substitusi sederhana. Nah, programnya hampir sama seperti yang pertama tadi, enkripsi. Tidak ada yang berbeda di sini, sama saja. Cuma nanti fungsi yang akan digunakan adalah fungsi decrypt message. Ini dekripsi. Kemudian pilihan modenya yang tadi enkripsi, maka di sini my modenya untuk program ini adalah dekripsi. Kemudian kita tulis pesan yang tadi di program pertama ya, enkripsi. Nah, ini kan yang sudah terenkripsi nih, DBAF dan seterusnya. Kemudian kita kopikan di sini, ini.
Ini fungsinya hampir sama seperti yang tadi, enkripsi, tapi ini adalah bentuk dekripsinya. Kemudian kita run. Ini maka pesan tadi cabai merah di dapur akan dikembalikan lagi. Nah, ini terdekripsi, jadi bisa dibaca lagi. Cabai merah di dapur. Jadi enkripsi itu pada pengirim, kalau pada penerima, pengirim itu transmitternya. Kemudian kepada penerima, receiver, pesan ini bisa dibuka lagi. Nah, dengan menggunakan program dekripsi. Ini masih sama nih, hasilnya pun sama seperti awal, cabai merah di dapur. Jadi programnya sudah berjalan dengan baik. Itu metode pertama ya, metode enkripsi substitusi sederhana. Kalau bahasanya Al-Kindi adalah al-i'adah atau al-tabdil. Kemudian metode keduanya adalah metode enkripsi transposisi, merubah posisi huruf cabai merah di dapur. Ini bahasa Al-Kindi disebut al-qalb. Ini cabai merah di dapur. Misalnya kita ingin membagi cabai merah di dapur ini menjadi 8 kolom. Nah, maka kuncinya di sini adalah 8. Kunci untuk enkripsinya adalah 8. Cabai merah di dapur. Untuk setiap spasi di sini ada spasi ya, space. Kemudian yang bawah ini kosong, yang paling bawah. Jadi cabai merah di dapur. Kemudian kita dari sini sebenarnya kita bisa langsung, kalau manualnya ya ini yang awalnya cabai merah di dapur horizontal, maka ini dibacanya vertikal. C, di bawah C ada A, di bawah A ada P. Kemudian kolom berikutnya A, jadi capa. H, U, capahu. B, capahub. Kemudian spasi, kemudian red. Nah, red, kemudian spasi lagi, im. I, kemudian kolom berikutnya. Nah, jadi im, kemudian spasi lagi, ed, jadi ed, ra, jadi ra, edra. Jadi capahub, red, im, edra. Ini kalau manual ya. Kalau kita gunakan manual. Kemudian kalau kita gunakan program, ini program transposisi namanya. Transposisi sederhana. Ini programnya, metode transposisi sederhana. Ini fungsi utamanya. Pesannya misalnya cabai merah di dapur. Kemudian kita gunakan key-nya, kuncinya adalah 8 kolom. Kemudian di sini encrypt message. Ya, kita enkripsi pesan tersebut dengan fungsi encrypt yang di bawahnya, ini fungsi yang keduanya, yang paling bawah. Nah, ini adalah mengubah posisi dari setiap hurufnya. Nah, kita coba run. Nah, maka ini sama seperti yang manualnya ya tadi. Capahub, spasi, red, spasi, im, spasi, edra. Kemudian ini diberikan pemisah tanda. Tapi hasil enkripsinya ininya saja. Ini untuk enkripsi menggunakan transposisi atau perubahan posisi. Nah, setelah kita bisa mengenkripsi, maka kita juga harus bisa mendekripsi. Nah, bisa mengirimkan pesan yang rahasia, harus bisa juga membacanya. Nah, membacanya di sini ada dekripsi transposisi. Ini programnya lebih panjang ya, untuk dekripsi transposisi. Yang ada import mat, kemudian di sini ada fungsi utama, ini menyampaikan pesan-pesannya apa yang mau didekripsi, yang tadi contohnya capahub, red, im, edra. Kemudian kunci yang kita gunakan 8, kemudian plain text ya nanti dikembalikan menjadi kalimat awal atau huruf awal. Ini decrypt message, fungsi decryptnya yang bawahnya. Ini fungsi decryptnya, mengubah kembali kolomnya, fungsinya sampai ditutup.
Ini fungsi decrypt message, dekripsi datanya. Nah, kita coba. Nah, maka setelah dekripsi message ini di run, maka akan dikembalikan cabai merah di dapur. Ini contoh metode transposisi baik enkripsinya maupun dekripsinya. Jadi tulisannya bisa dikembalikan lagi. Kemudian metode yang luar biasa dari Al-Kindi adalah metode enkripsi komposit. Disebutnya at-ta'miyah al-muraqqabah. Nah, ini merupakan gabungan dari beberapa metode sederhana. Oh, di sini tadi sudah dijelaskan metode substitusi dan transposisi. Maka kita gabungkan saja substitusi dan transposisi. Nah, ini contohnya yang untuk enkripsinya terlebih dahulu. Ini metode komposit untuk enkripsi. Metode enkripsi komposit. Kemudian kita buat import library sys dan random. Kemudian pesannya ini bukan pesan, maaf, ini huruf yang digunakan dari A sampai Z. Kemudian ada fungsi utama. Fungsi utamanya ini gabungan dari substitusi dan transposisi. Jadi yang pertama adalah message-nya itu sendiri. Kita ingin mengenkripsi kata-kata cabai merah di dapur. Kemudian tahap pertama dienkripsi menggunakan substitusi. Nah, ini yang sama seperti program substitusi ya, sampai ke translate atau output str translate dalam bentuk str. Kemudian output dari substitusi menjadi input untuk transposisi. Nah, maka di sini message keduanya ini ngambilnya adalah dari output. Outputnya adalah dari translate dari sini ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung saja menuliskannya langsung dari translate juga bisa. Ini str. Ini str translate. Ini bentuknya string, jadi ini menghemat huruf. Nah, kemudian di sini ada transposisi, inputnya berasal dari output substitusi. Kemudian seperti program pada transposisi yang biasa, kita gunakan key-nya di sini 8 ya, 8 kolom. Kemudian encrypt message tipe 2 ya. Ini tipe satunya adalah substitusi, tipe 2-nya adalah transposisi. Maka di sini jangan lupa message 2, my key 2, my message 2 juga. Kemudian program enkripsinya berarti ada program enkripsi substitusi sebagaimana program yang sudah dijelaskan. Ini metode enkripsi substitusi sampai translated. Kemudian di sini ada generate random, kunci randomnya. Kemudian di sini lanjutkan dengan metode enkripsi transposisinya. Ini metode enkripsi transposisinya. Encrypt message kedua ya, tahap 2. Kemudian ditutup. Kemudian kita coba run. Nah, maka ini hasilnya. Jadi cabai merah di dapur dienkripsi tahap 1 menjadi DBAF, NF, key BG, CJ, CBO, VKey. Kemudian dienkripsi lagi DBAF ini menjadi DBOB, GVA, dan seterusnya. Jadi tahap 1 menggunakan substitusi, tahap 2-nya menggunakan transposisi. Ya, ini yang disebut dengan metode enkripsi komposit. Nah, ini DBO, BGVA, KFC, JN, FC, KB ini adalah enkripsi akhirnya, yang akhir tahap 2 ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendekripsinya? Ini kalau ini adalah enkripsinya, maka kita juga harus bisa mendekripsi metode komposit.
Maka programnya adalah menggabungkan dekripsi transposisi dan dekripsi untuk substitusi. Nah, ini langkahnya, metode dekripsi komposit, import mat, import sys, dan random. Kemudian lettersnya, huruf yang kita gunakan, A, B, C, sampai Z. Kemudian ini program utama dekripsinya. Yang pertama adalah kalau tadi enkripsi substitusi dulu baru transposisi, maka dekripsi kebalikan. Transposisi dulu baru substitusi. Di sini dekripsi transposisi, message-nya apa? Nah, message-nya adalah yang ingin kita dekripsikan. Yang tadi, yang output enkripsi tahap kedua. Nah, ini DB, DBO, BG, VA, KFC, JN, FC, KB, KIBI. Nah, ini yang akan kita dekripsikan melalui transposisi dan substitusi. Kemudian output dekripsi transposisi menjadi input untuk dekripsi substitusi. Nah, kemudian kita bisa melihat dekripsi akhirnya atau dekripsi tahap 2. Kemudian ini untuk program utama ini dia memanggil decrypt message 2 dan decrypt message 1. Decrypt message satunya adalah dari metode substitusi, ini decrypt message 2-nya dari transposisi. Ini decrypt message kedua dari transposisi. Kemudian decrypt message satunya dari substitusi. Bisa ditukar-tukar karena dia hanya dipanggil saja ya. Kemudian ditutup. Jadi ini adalah program utama dekripsi komposit. Ini program utama, kemudian program dekripsi masing-masing, transposisi maupun substitusi. Kemudian kita tutup. Nah, kita coba run. Maka yang ini yang akan terbaca ya. Jadi pesan terdekripsi tahap 1 menjadi DBAF, NF, KI, BG, CJ, CBO, VK. Kemudian tahap keduanya baru akan kita peroleh cabai merah di dapur. Jadi kita bisa mengembalikan data pesan yang ingin kita sampaikan menggunakan dekripsi metode komposit. Demikian contoh ya, penggunaan atau implementasi metode kriptografi Al-Kindi dalam risalah fi istikhraj al-mu'amma yang kita buat dalam bentuk pemrograman Python. Kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.